warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmati. Saya Prodi D3 Kebidanan semester 4 Institut Medika Dr. Diki Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan pasien PED. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang preeklamsia. Preeklamsia adalah gangguan terkait kehamilan berupa tekanan darah tinggi yang disertai proteinuria dan pembengkakan akibat penumpukan cairan atau edema baik pada tungkai, tangan, bahkan seluruh tubuh. Kondisi ini tidak hanya berbahaya bagi ibu hamil, tetapi juga terhadap janin yang sedang dikandungnya. Preeklamsia ringan yaitu kehamilan lebih dari 20 minggu, tekanan darah lebih besar dari 140, sistolik atau 90 pada diastolik, proteinuria 0,3 gram protein dalam sampel urin 24 jam atau pengukuran dengan dipstick urin menunjukkan protein positif 1. Tidak ada tanda-tanda masalah lain pada ibu atau janinnya. Preeklamsia berat sesuai dengan namanya, maka ini adalah kondisi yang lebih serius. Diagnosis preeklamsia berat dapat ditegakkan ketika tanda dan gejala preeklamsia ringan di atas disertai dengan beberapa gejala tambahan pada ibu ataupun janinnya. Jika salah satu tanda dan gejala berikut menyertai, maka disebut preeklamsia berat. Tanda-tandanya yaitu ada masalah pada sistem saraf pusat atau sakit kepala yang parah, penglihatannya terasa buram, perubahan status mental. Yang selanjutnya yaitu tanda-tanda masalah hati atau liver seperti mual, muntah, dan nyeri perut. Setidaknya 2 kali pengukuran fungsi hati didapatkan peningkatan kadar enzim pada hati. Tekanan darah sangat tinggi, lebih dari 160 pada sistolik atau 110 pada diastolik. Proteinuria 5 gram atau lebih dalam 24 jam, atau terdapat positif 3 bahkan positif 4 pada pemeriksaan protein yang kualitatif. Selanjutnya yaitu trombositopenia atau jumlah trombosit yang lebih rendah. Yang selanjutnya adalah output urin sangat rendah atau kurang dari 500 dalam 24 jam. Tanda-tanda masalah pernapasan seperti edema paru, warna kebiruan pada kulit, dan pembatasan pertumbuhan janin yang sangat parah. Preeklamsia ringan, jika kehamilan lebih dari 37 minggu, pertimbangkan terminasi kehamilan. Serviks matang, lakukan induksi oksitosin 5 unit dalam 500 ml dextrose 5%. Lakukan 10 tetes per menit atau prostaglandin. Serviks belum matang, prostaglandin atau misoprostol, kateter Foley atau bedah sesar. Alur terapi preeklamsi berat dan eklamsia yaitu jika terjadi kejang, kita berikan antikonvulsan, antihipertensi, lalu pasang infus, keseimbangan cairan, pengawasan observasi tanda-tanda vital, refleks, DJJ, edema paru, uji pembekuan darah. Pengelolaan preeklamsia berat dan eklamsia. Untuk pengelolaan kejangnya kita berikan antikonvulsan dan aspirasi mulut dan tenggorokan, juga berikan oksigen sebanyak 4-6 liter per menit dan baringkan pada sisi kiri atau Trendelenburg. Lalu pada pengelolaan umum, jika diastolik lebih dari 110 mmHg, berikan antihipertensi sampai diastolik antara 90 sampai 100 mmHg. Pasang infus ring laktat untuk keseimbangan cairan, kateterisasi urin jika jumlah urin kurang dari 300 ml per jam, pantau edema paru, pengawasan ketat, observasi tanda-tanda vital, refleks, DJJ tiap 1 jam. Lakukan pembekuan atau uji pembekuan darah. Yang selanjutnya kita berikan ada dosis magnesium sulfat atau MgSO4. Alternatifnya pada dosis awal yaitu MgSO4 pada eklamsi biasanya 4 gram IP sebagai larutan 40% selama 5 menit. Segera lanjutkan dengan 15 ml MgSO4 40% 6 gram dalam larutan ringer asetat atau ringer laktat selama 6 jam. Jika kejang berulang setelah 15 menit, berikan MgSO4 40% 2 gram IP selama 5 menit. Dosis pemeliharaannya yaitu MgSO4 1 gram atau 2 gram jam melalui
infus ringil asetat atau ringil laktat yang diberikan sampai 24 jam postpartum. Pengelolaan persalinan pada preeklamsia berat, persalinan dalam 24 jam, eklamsia persalinan dalam 12 jam. Bila dilakukan bedah sesar tidak ada koagulopati, anestesi terpilih yaitu biasanya anestesi umum. Jika tidak tersedia anestesi umum, janin akan mati. BBLR, lakukan persalinan perpaginan. Jika pematangan serviks baik, induksi oksitosin 5 unit per 500 mg dextrose 5% atau prostaglandin. Lakukan rujukan bila oliguria atau kurang 400 ml per 24 jam, sindrom HEP, koma berlanjut, misalnya lebih dari 24 jam setelah kejang. Lalu pada perawatan postpartum, antikonvulsan diteruskan sampai 24 jam postpartum atau kejang terakhir. Antihipertensi jika tekanan diastolik lebih dari 110 ml per Hg. Pemantauan jumlah urin. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang prosedur penanganan PEB. Yang pertama, inform konsen kepada pasien, lalu menyiapkan alat terlebih dahulu. RL, infuset, bengkok, APD, MgSO4, lertan klorin, safety box, kateter SPED. Lalu cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun dan memakai APD. Baru kita ke pasien dianjurkan untuk miring kiri, dicek pernapasan, lalu berikan oksigen 4-5 liter setelah oksi terpasang. Siapkan pemasangan infus. Sambil pemasangan infus, kita ambil sampel darah. Lalu pasangkan kateter, kita siapkan Aquades 10 cc untuk membuat balon di kateter. Izin ke pasien untuk pemasangan kateter vulva dan vulva hygiene terlebih dahulu, lalu masukkan kateter. Pemberian MgSO4, lalu MgSO4 6 gram kita drip di dalam infusan RL dan tetesannya 28 kali per menit. Yang selanjutnya, jika kejang berulang selama 15 menit, kita berikan 2 gram magnesium sulfat disuntik secara IP. Dosis pemeliharaannya yaitu MgSO4 kita siapkan 5 gram magnesium sulfat 40% dan 2% lidokain disuntik di bokong secara perlahan selama 4 jam. Video dari saya tentang penanganan PEB. Semoga video ini bermanfaat untuk semua orang dan kita semua diberikan kesehatan selalu. Salam sehat, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.